keluarganya itu disfungsional, berarti keluarganya juga memiliki peran, memiliki andil untuk apa? Untuk menurunkan identitas diri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas terkait dengan identitas. Karena kita itu makhluk sosial, maka kita itu juga dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang terdekat kita. Begitu juga dengan identitas diri kalian. Identitas diri kalian, identitas diri kita itu pastilah dipengaruhi oleh lingkungan kita. Siapa itu? Yaitu pertama orang tua atau keluarga. Jadi keluarga itu menjadi turning point yang memang mereka itu menentukan sekali kepribadian kita, menentukan sekali identitas diri, self esteem dan lain sebagainya. Jadi kenapa saya selalu menekankan bahwa ketika keluarga itu fungsional, jadi memiliki fungsi yang baik, maka dia akan dapat membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara. Salah satunya adalah di sini, di titik ini. Keluarga itu bisa menanamkan identitas diri yang baik dan positif kepada anak. Kenapa sih keluarga itu kok bisa menjadi faktor utama dalam proses pembentukan identitas diri? Iya, karena di dalam keluarga dari kecil seorang anak itu akan diajarkan tentang siapa dirinya sama orang tuanya, siapa dirinya, apa kelebihan kekurangannya, akan diarahkan di situ. Nah, ketika keluarganya itu disfungsional, berarti keluarganya juga memiliki peran, memiliki andil untuk apa? Untuk menurunkan identitas diri juga. Kenapa? Ya, ketika misal teman-teman kita agak sedikit melenceng pembahasan terkait dengan budaya kolektivis. Budaya kolektivis itu adalah salah satu faktor yang membuat seseorang itu tidak berusaha untuk membentuk identitas diri. Jadi karena apa? Karena ketika tadi dari teori bahwa identitas diri itu adalah kekhasan diri sendiri, kelebihan, kekurangan, harapan hidup dan lain sebagainya. Tetapi di budaya kolektivis teman-teman, di budaya kolektivis kita itu diajarin untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial kita dan value atau apapun itu dinilai dari kelompok. Ketika kelompok mengatakan baik, maka baiklah penilaian dan harapan seseorang tentang sesuatu. Tetapi ketika itu buruk, maka akan dicap buruk tanpa dasar faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa ini buruk, kenapa ini baik. Begitu teman-teman. Jadi keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas diri. Ketika keluarga dalam hal ini adalah orang tua itu bisa mengajarkan kepada anak mengenali dirinya, mengenali potensinya, mengetahui apa kekurangannya, mengafirmasi positif dirinya dan mengakui perasaan ketika sedih, ketika marah itu oke, diterima. Menerima kondisi dan kemudian mengetahui orientasi dia ke depan seperti apa, maka anak akan lebih mudah dalam mencari identitas diri teman-teman. Begitu. Nah kalau keluarga aku nggak kayak gitu gimana? Oke, nanti next insya Allah ketika kita punya waktu, punya kesehatan, punya kesempatan kita akan membahas hal itu ya. Kita fokus lagi ngebahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi identitas diri. Yang pertama keluarga, kemudian yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah peer group. Kenapa peer group? Iya. Lagi-lagi saya selalu ingin menyampaikan hadis ini bahwa ketika kita itu bergaul dengan pandai besi, kita akan bau bakaran, dan ketika kita itu bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan bau wangi. Jadi teman-teman, walaupun kita itu sudah memiliki identitas diri yang baik, tetapi karena kita itu makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan sosial, maka kita pun akan dipengaruhi oleh lingkungan, se-independen apapun kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mencari lingkungan yang baik agar apa? Kita itu tetap bisa menguatkan identitas personal kita, identitas diri kita yang baik itu tadi, gitu. Ketika kita itu sudah rajin, oke, bergaullah dengan orang-orang rajin, biar nggak ketularan malasnya lah paling enggak,
gitu. Jadi memang teman itu akan sangat mempengaruhi sekali bagaimana pola pikir kita, kemudian bagaimana perilaku kita, itu akan sangat berpengaruh sekali. Jadi hati-hati dalam memilih teman, begitu. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi identitas diri itu apa toh? Yang ketiga adalah significant others. Siapa itu significant other? Significant others itu tidak hanya orang tua, tidak hanya teman, tetapi orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang sempurna, atau orang-orang yang kita anggap sebagai idola kita, tokoh inspirasi bagi kita. Itu menjadi contoh bagi kita secara sadar maupun tidak sadar. Contoh dalam apa? Contoh dalam bersikap, contoh dalam berperilaku, value, pandangan hidup, kemudian goal-goal dia. Otomatis kita tuh pengen kayak idola kita. Itu naluriah kok teman-teman. Hal seperti itu naluriah terjadi. Makanya teman-teman di sini, kalau kalian itu ingin menjadi seseorang yang baik teman-teman, maka carilah idola yang itu tidak hanya, kalau bagi saya loh ya, tidak hanya yang bisa membuat diri kalian itu baik di dunia saja, tetapi juga di akhirat besok gitu. Karena ketika misal nih teman-teman, idola kalian adalah Pak Jokowi, kalian akan ikut-ikutan memiliki pola pikir, value, dan lain sebagainya. Kalau saya nih, teman-teman, idola saya siapa kalau di dunia ini dan di Indonesia, tokoh politik misalnya, saya idolanya adalah Pak Dahlan Iskan gitu. Kenapa? Karena memang beliau itu value-nya baik, kemudian pekerja keras, agamis juga gitu-gitu ya. Jadi banyak hal yang ingin saya tiru dari beliau. Jadi kita itu secara otomatis akan sesuai sama yang kita idolakan. Nah, misal nih, kita mengidolakan A, kita otomatis tidak akan pernah bisa melampaui A, karena kita pengennya itu sesuai sama A. Itulah kenapa kita harus mencari idola yang itu tuh idola yang memang benar-benar top, paling unggul nih. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Ya, karena beliau adalah uswah kita, contoh kita, tidak hanya untuk dunia tetapi juga untuk akhirat. Ketika misal dunia udah tercapai, terus mau apa dong? Bosen dong misalnya. Coba kita contoh orang-orang barat, mereka punya duit selangit, punya bisa kekayaannya nggak habis 7 turunan, tapi akhirnya apa? Akhirnya bunuh diri. Dan nggak 1-2 loh teman-teman yang kayak gitu. Mereka yang sudah menjadi idola banyak orang akhirnya bunuh diri. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, dan udah mentok gitu aja hidupnya. Kemudian hampa. Dan ketika hampa udah nggak bisa berkembang gimana-gimana. Tetapi kalau kita mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang kita dapat? Tidak hanya dunia saja, tetapi juga akhirat. Karena apa? Nggak akan selesai itu nanti teman-teman. Ketika kita semua hal kita niatkan untuk akhirat, kita akan berbuat terus, dan pada akhirnya bisa benar-benar ngumpulin bekal untuk akhirat. Dan nggak akan ada finishnya kalian nanti. Gitu loh. Karena memang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah terkait dengan keberkahan, tidak hanya orientasi materi semata, tetapi juga bagaimana kita bisa menabung bekal untuk akhirat kita. Gitu deh teman-teman kurang lebih. Jadi hati-hati dalam memilih idola, karena idola itu juga akan menentukan bagaimana kita, bagaimana identitas diri kita, bagaimana pola pikir kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita next video insya Allah akan membahas terkait dengan identitas kelompok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.